Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera untuk Ananda semua. Apa kabar Ananda? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan kita semua mendapat limpahan berkah dan kesehatan dari Allah. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk diberikan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tema hari ini kita sudah masuk ke tema D, yaitu tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal ya. Pengaruh globalisasi ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Globalisasi di sekitarku. Salah satu pengaruh globalisasi adalah masuknya produk makanan negara lain ke Indonesia. Kita lihat dari gambar yang ada di sini, ini merupakan produk makanan yang berasal dari Korea. Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyukai kebudayaan dari Korea. Mungkin termasuk anak-anak ustazah nih, banyak yang menyukai girl band dan boy band dari Korea. Masuknya kebudayaan Korea ke Indonesia ini merupakan globalisasi. Penyebab globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan transportasi. Nah, sampai di Sumbar itu ada ya yang namanya wisata kampung Korea. Oke, itu salah satu contoh globalisasi yang ada di sekitar kita. Coba Ananda sebutkan contoh-contoh lain pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke muatan IPS, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Nah, karena keberagaman sumber daya alam inilah yang mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Yang kedua yaitu berada dalam wilayah yang sama. Nah, ASEAN merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura, Singapura termasuk negara anggota ASEAN, merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan dan penggunaan mesin-mesin modern untuk industri dan ketenaga kerjaan. Contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. 1. Kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program yang bertujuan menggerakkan relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara
negara ASEAN. Yang kedua, program pertukaran pelajar, yaitu program ACTS atau ASEAN Credit Transfer, yang diselenggarakan oleh AUN atau ASEAN University Network bagi universitas-universitas di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian ajang olahraga SEA Games, ya, kita sudah beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games ini. Kemudian yang keempat, Komite Budaya dan Informasi yang bernama Komite on Culture and Information atau KOCI. Komite ini mengadakan program seperti pertukaran kebudayaan di antara anggota negara-negara ASEAN. ASEAN juga bekerja sama di bidang sosial. Contoh kerjasamanya yaitu penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana. Contohnya seperti kasus bencana tsunami tahun 2004 di Aceh. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, itu contoh-contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial. Muatan bahasa Indonesia, kita masih membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk hari ini sekedar mengingatkan kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi biasanya berupa penjelasan yang cukup detail mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena. Untuk dapat mengerti seluruh penjelasan yang disampaikan teks eksplanasi, kita perlu menggali informasi yang terkandung dalam teks. Berikut cara untuk menggali teks eksplanasi. 1. Membaca atau mendengarkan teks secara seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan. 3. Menentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Kita akan mengingat kembali mengenai ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi berdasarkan fakta, kemudian berisi informasi yang bersifat keilmuan, dan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, ini berupa simpulan atau penafsiran biasanya ya. Berikut adalah contoh mengenai teks eksplanasi, yaitu tentang Candi Borobudur. Nah, di sini kita akan mengetahui mana pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penafsiran dan simpulannya. Nah, untuk pernyataan umum itu biasanya berada di paragraf utama ya, yaitu Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan Katedral Agung di Eropa. Selanjutnya yaitu deretan penjelas. Nah, untuk deretan penjelas di sini berisi perincian bentuk dan hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Nah, ini berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga, yaitu Candi Borobudur berada di Jawa Tengah di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Kemudian deretan penjelasnya adalah pada
1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Nah, yang di paragraf kedua ini berisi perincian bentuk pada Candi Borobudur. Kemudian pada paragraf ketiga ini berisi tentang hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Selanjutnya kita akan mengetahui mana bagian teks penutupnya. Ya, teks ditutup dengan interpretasi atau penafsiran dan simpulan, yaitu penafsirannya, mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia. Nah, di sini kita punya simpulan. Pada 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Nah, keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Nah, ini merupakan simpulan dari teksnya. Untuk muatan IPA kita akan membahas tentang proses menghasilkan energi listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, berikut skema proses menghasilkan energi listrik. Yang pertama yaitu sumber energi dari alam, kemudian turbin, selanjutnya generator, dan energi listrik. Nah, baru ini kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pembangkit listrik ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Yang kita bahas pertama adalah pembangkit listrik tenaga termal. Nah, pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi listrik. Energi panas tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium. Contoh pembangkit listrik termal adalah 1. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Ketiga, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Dan yang kelima, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebagai contoh, proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga uap. Oke, yang pertama, air diisi ke dalam boiler. Nah, kemudian di dalam boiler, air ini dipanaskan. Dari hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan uap. Langkah yang kedua, itu berada di steam dan turbin. Nah, jika tekanan, suhu, dan kelembaban uap sudah sesuai, uap dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Langkah selanjutnya yaitu pada proses transmission line. Nah, pada proses ini listrik dapat disalurkan, dan jika sudah disalurkan ini dapat digunakan. Pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga hidro menggunakan air sebagai sumber energi. Komponen utama dari pembangkit listrik tersebut adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Perbedaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan mikrohidro atau mini hidro terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan.
Sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama kali terjadi prosesnya di sini ya, di bagian waduk atau bendungan air. Nah, di sini aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Apa itu energi potensial dan energi kinetik? Nah, energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut. Contohnya air. Air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Kemudian proses yang kedua itu berada di turbin dan generator. Oke, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator atau turbin yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Proses yang ketiga ini di bagian transmisi listrik. Nah, pada bagian ini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik, sehingga kita bisa memanfaatkannya setiap hari. Selanjutnya kita akan masuk ke muatan SPDP, yaitu tentang materi reklame. Pasti Anda semua sering mendengar kata reklame ya nak. Oke, kita akan belajar apa itu arti reklame. Nah, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Kata reklame diadaptasi dari bahasa Latin yaitu reklamos. Reklamos terdiri dari dua kata yaitu re artinya berulang-ulang dan klamo artinya berseru. Jadi reklamos artinya suatu seruan yang dilakukan berulang-ulang. Setelah mengenal arti kata reklame dan asal kata reklame, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaan, sifatnya, medianya, dan tempat pemasangannya. Oke, berdasarkan tujuan pengadaannya ini terbagi dua, yaitu reklame komersial dan reklame non komersial. Untuk reklame komersial yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis yang sifatnya menawarkan produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contoh poster, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Sedangkan reklame non komersial yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang lebih baik, misalnya himbauan atau informasi layanan masyarakat. Contoh reklame donor darah, reklame pajak, reklame tertib lalu lintas, dan lain sebagainya. Reklame berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama reklame peringatan, yaitu jenis reklame bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Contoh reklame tertib lalu lintas. Yang kedua reklame penerangan, yaitu jenis reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum.
Contoh reklame informasi tentang kesehatan. Yang ketiga, reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Contoh reklame donor darah, reklame bantuan bencana alam. Selanjutnya, kita akan mengenal reklame berdasarkan medianya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh iklan di radio. Yang kedua, reklame visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contoh poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet, dan lain-lain. Yang ketiga, reklame audio visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contohnya iklan di TV, iklan di YouTube. Selanjutnya, kita akan mengenal reklame berdasarkan tempat pemasangan. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu reklame indoor dan reklame outdoor. Reklame indoor yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya, reklame indoor berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Contoh etiket, brosur, leaflet. Reklame outdoor yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya, reklame outdoor berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Contoh spanduk, papan nama, baliho. Kita akan mengenal macam-macam reklame ya. Yang pertama itu billboard. Billboard berukuran besar dan berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif. Billboard diletakkan di dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan konstruksi permanen. Oke, yang kedua, kita akan mengenal baliho. Baliho merupakan jenis reklame yang berukuran besar, berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif. Baliho diletakkan di tempat umum yang strategis menggunakan tiang besar dan kuat tetapi bersifat semi permanen. Oke, yang ketiga spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang memuat informasi komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Spanduk dibuat dengan media kain. Yang keempat, yaitu mobil billboard, merupakan reklame berbentuk media 3 dimensi yang dapat bergerak, baik bergerak sendiri karena ditiup angin atau balon promosi, atau dengan kendaraan. Yang kelima, banner. Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetak digital yang umumnya berbentuk vertikal. Banner merupakan bentuk sederhana dari baliho. Yang keenam yaitu poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster ditempel di tempat yang strategis dan mudah dilihat. Oke, macam reklame selanjutnya yaitu pamflet. Pamflet adalah selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki cover serta tidak dijilid. Selanjutnya yaitu mengenai brosur. Brosur dibuat pada selembar kertas dan berisi informasi secara rinci dan jelas. Brosur disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau target secara langsung. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga Ananda paham.
Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan pesan dari Ustazah, semangat selalu untuk belajar dan menjaga kesehatan Ananda. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.